Video ini disponsori oleh PCBWay. Di video kali ini saya akan mengganti saklar lampu ini yang sudah rusak. Awalnya saya ingin ganti dengan saklar yang sama, tapi menurut saya kurang keren. Jadi saya akan membuatnya yang lebih keren. Untuk membuat saklarnya, pertama saya akan membuat desain PCB. Berbeda dari video-video sebelumnya, untuk mendesain PCB kali ini saya akan menggunakan aplikasi CorelDRAW. Jadi hasil desainnya seperti ini. Jika desainnya sudah selesai, kita bisa ekspor desainnya dengan format DXF. Tahap selanjutnya, saya buat rangkaian saklarnya. Untuk rangkaiannya bisa dibilang cukup sederhana. Di sini ada 5 buah saklar toggle dan 1 buah saklar latching. Jika rangkaian sudah kita buat, kita bisa langsung ubah rangkaiannya menjadi PCB. Di sini ada kotak berwarna ungu. Kotak berwarna ungu ini adalah PCB-nya. Karena kita sudah mendesain PCB sebelumnya, jadi kita bisa hapus saja kotak ungu ini. Import file DXF PCB tadi. Maka hasilnya seperti ini. Ubah garis luar ini menjadi PCB atau jadi warna ungu. Selain itu, ada beberapa desain yang tadinya solid berubah jadi outline seperti ini. Maka dari itu saya akan convert beberapa gambar desain ini menjadi solid region. Dan untuk desain tulisan ini, jika kita convert menjadi solid region, maka huruf O-nya, terutama bagian lingkaran dalam, tentunya jadi solid dan jadi kurang bagus. Tapi nanti saya akan perbaiki. Selain itu juga, untuk bagian logo ini hasilnya jadi seperti ini, tapi masih bisa kita perbaiki. Setelah saya perbaiki logonya, selanjutnya saya convert menjadi board cutout. Jadi si logo ini dan beberapa desain lingkaran ini saya akan jadikan lubang. Tidak hanya itu, saya juga mengubah ketebalan garis ini.
Selanjutnya, pindahkan semua komponen pada PCB. Atur tata letak komponennya pada PCB dan routing. Karena proses ini cukup memakan waktu, jadi saya skip saja. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Di sini juga saya menambahkan beberapa teks. Rencana awal warna PCB ini adalah warna hitam dan warna silk screen-nya adalah kuning. Tapi setelah saya ubah warna PCB-nya jadi putih hitam seperti ini, saya malah lebih tertarik dengan warna ini. Jika file PCB-nya sudah kita buat, proses selanjutnya adalah mencetak jadi PCB-nya. Untuk mencetaknya, kalian pasti sudah bisa menebaknya. Yap, saya mencetak PCB-nya di PCBWay.com. By the way, kontes proyek desain PCB balik lagi nih guys. Kalian bisa berpartisipasi dalam PCBWay kontes proyek PCB yang ke-6. Dan kontes di tahun ini memiliki dua tema. Yang pertama, kontes proyek desain PCB atau elektronik, dan kontes desain proyek mekanikal. Jadi buat kalian yang punya skill di 3D printing, cocok sekali untuk berpartisipasi dalam kontes ini. Dan pemenang akan mendapatkan uang cash senilai $1.500, plus kupon senilai $200 dan sebuah robot kucing. Dan tidak hanya itu, setiap yang berpartisipasi akan mendapatkan satu buah Raspberry Pi Pico. Batas waktu partisipasinya sampai 15 Januari 2024. Jadi tunggu apa lagi? Yuk kita berpartisipasi dalam PCBWay kontes proyek desain PCB yang ke-6. Untuk lebih detailnya silakan kunjungi link di deskripsi video ini. Oke, jadi untuk order PCB-nya sama seperti biasa. Saya menggunakan PCB standar saja. Masukkan ukuran PCB yang mau kita cetak. Masukkan jumlah PCB yang mau kita cetak dan pilih warna PCB dan silk screen-nya. Di sini saya mau mencetak PCB-nya warna putih dengan silk screen warna hitam. Dan upload file grabber atau file PCB yang sudah kita buat tadi. Jika sudah, kita bisa langsung ke proses pembayaran dan tunggu sampai PCB-nya tiba di rumah. Sambil menunggu PCB-nya datang, saya akan membuat box atau housing untuk PCB-nya nanti. Pertama, desain terlebih dahulu box yang mau kita buat. Maka hasilnya seperti ini. Di sini saya menggunakan MDF 3 mm untuk membuat boxnya. Rakit semua bagian menjadi satu dengan lem kayu.
Jadi box yang saya buat ini bentuknya seperti kontainer. Selanjutnya, saya dempul bagian-bagian sambungan MDF-nya agar terlihat rapi dan rata. Setelah didempul, jangan lupa diamplas biar halus. Dan saya cat putih box ini. Dan akhirnya PCB-nya datang juga. Oke, langsung saja kita unboxing. Di dalam dus ini terdapat sebuah pulpen PCBWay. Terdapat juga stiker PCBWay yang ukurannya luar biasa besar dari biasanya. Dan tentunya terdapat PCB yang kita cetak. Hasil cetak PCB-nya tidak pernah mengecewakan, selalu luar biasa. Dan hasil potongan pada logonya juga sangat presisi. Oke, selanjutnya kita rakit saja PCB-nya. Dan untuk bagian logonya saya beri diffuser untuk cahayanya.
Pasang PCB-nya pada box dengan baut M3. Untuk LED logonya saya menggunakan LED strip 12 volt warna putih. Hubungkan LED-nya pada PCB dan tempelkan pada dalam boxnya. Jadi saklar toggle yang saya gunakan ini terdapat LED pada ujung tuasnya dan dapat menyala apabila saklar dalam posisi on. Selain saklar toggle ini, kita juga membutuhkan kabel konektornya. Jadi saya sudah buat kabel konektornya seperti ini. Dan kita tinggal hubungkan saja kabel ini tanpa perlu disolder pada saklarnya. Hubungkan saklar toggle ini pada PCB dan pasang saklar toggle-nya pada box seperti ini. Hubungkan kabel daya pada PCB. Untuk dayanya saya menggunakan power supply 12 volt. Dan hubungkan juga semua kabel lampu LED-nya pada PCB saklar ini.
Maka hasilnya seperti ini. Oke guys, sekian video kali ini. Dan terima kasih kepada PCBWay yang telah mensponsori video kali ini. Tetap kreatif dan tetap kacau.